Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saya ucapkan jazakumullahu khairan buat hadirin semuanya dan juga tadi pembawa acara. Dan kita juga senantiasa mengingatkan kepada diri kita masing-masing agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita ini dalam keadaan kenikmatan yang besar, yang agung, yang tak ternilai. Tetapi memang untuk melihat nikmat yang Allah berikan kepada kita membutuhkan pengetahuan kita tentang kenikmatan tersebut. Terkadang mungkin kita tahu itu adalah satu kenikmatan, tetapi kita lupa sehingga kita pun tidak bersyukur kepada Allah SWT. Sebelum kita membahas taklim kita, ada sebuah doa yang saya ingat, yaitu Allahumma atau as'alullahal karim Rabbul arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza adnaba istaghfara wa idza ubtuliya sabara fa inna dzalika unwanus sa'adah. Jadi ini doa ya, doa dari seorang guru ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Qawaidul Arba'. Beliau mendoakan kepada murid-muridnya, as'alullaha al-karim, aku mohon kepada Allah yang maha dermawan atau maha mulia. Rabbul arsyil azim, Allah adalah Rabb, pemilik, penguasa, pengatur arsy yang agung. Arsy adalah saqful alam, atapnya alam, pemilik atapnya alam. Alam itu adalah wa ma siwallahi fahuwal alam, selain daripada Allah itu adalah alam ya. Pakai ain, kalau pakai alif artinya pedih. Jadi selain daripada Allah adalah alam. Ada gunung, langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada di antara keduanya, dan semuanya dari selain Allah adalah alam. Arsy adalah atapnya alam. Kenapa dinamakan dengan alam? Alam, alam itu artinya alamat atau tanda. Dinamakan dengan alam itu sebagai tanda dia adalah sesuatu yang diciptakan. Jadi alam artinya adalah
sesuatu tanda yang Allah ciptakan, yang Allah adakan. Ini namanya alam. Makanya hukum alam maksudnya adalah hukum yang Allah terapkan buat alam, bukan alam sendiri yang menciptakan hukum kemudian terjadi pada dirinya sendiri dengan begitunya. Kalau seperti ini namanya syirik. Hukum alam. Sunatullah artinya adalah ketentuan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya. Hukum alam, sunatullah. Allah adalah Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang agung. Ya, guru ini berdoa kepada Allah, menyanjung Allah, menyebutnya tadi sebagai pemilik arsy yang agung. Doanya adalah ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar menjaga engkau, melindungi engkau baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi doanya bagus sekali, menjaga engkau di dunia. Jadi di dunia ini sebagaimana yang kita lihat, banyak sekali cobaan. Dan cobaan yang paling mengerikan adalah cobaan yang menyenangkan. Cobaan yang menyenangkan. Badan sehat, rezeki lancar, jalan lurus, terkenal, dipuji, nggak ada yang menghina, orang cinta. Itu berbahaya. Karena biasanya dia akan binasa di saat itu. Maka doanya adalah menjaga engkau di dunia. Ada juga kesedihan, kejelekan, itu juga kadang ujian. Karena berapa banyak orang yang hancur gara-gara kesedihan. Ayatawallaka fid dunya, di dunia wal akhirah, dan juga akhirat. Akhirat tentunya lebih asyad, lebih dahsyat daripada dunia. Ya. Akhirat lebih dahsyat daripada dunia. Ya, lebih dahsyat. Sehingga Rasulullah pun berdoa, ya. Waj'al mauta lana, ya, rahatan lana min kulli syarr. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah kematian ini, mati ini adalah awal akhirat, sebagai istirahat dari segala kejelekan. Karena sudah dihabiskan capeknya di dunia. Kalau belum dihabiskan capeknya di dunia, nanti berlanjut kehidupan akhirat yang nggak bisa istirahat. Waliyadzubillah. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Wa yaj'alaka, dan semoga Allah menjadikan engkau mimman, termasuk daripada orang-orang yang idza u'tiya, apabila diberi, syakara. Diberi apa saja sebenarnya sudah Allah berikan kepada kita. Penglihatan, pendengaran, berbicara, itu kenikmatan yang tiada tara. Makanya orang yang di penjara itu yang paling berat itu mungkin kehilangan teman ngobrol dan kebebasan-kebebasan yang lainnya. Padahal dia masih bicara. Bagaimana kalau orang yang nggak bisa bicara, nggak bisa melihat, indera perabanya hilang? Mimman idza u'tiya syakara, termasuk daripada golongan apabila diberi bersyukur. Wa idza ubtuliya sabara, dan apabila diuji bersabar. Dikurangi penglihatannya, badannya mulai sakit, kesibukannya mulai meningkat, ya, kolagen yang biasa menjadikan kulit dia indah mulai produksinya menurun, sehingga mulai keriput-keriput, nanti lama-lama mulai muncul hitam di wajahnya sebagai tanda mulai dekat dengan apa yang Allah asalkan tadinya dari tanah. Ya, apabila diuji bersabar. Kemudian wa idza adnaba istaghfara, dan apabila berdosa kemudian istighfar. Fa inna dzalika tsalath, karena sesungguhnya 3 perkara tersebut adalah unwanus sa'adah, tanda kebahagiaan. Berarti kalau dari tanda atau alamat kebahagiaan ini hilang dari seseorang, hilang pula kebahagiaannya. Apabila diberi nggak bersyukur,
ya mulai hancur nih kenikmatannya. Apabila diuji nggak bersabar, hancur ini. Apabila berdosa lupa tidak istighfar, hancur ini sudah. Ya. Jadi kehancuran manusia, kesengsaraan manusia lupa pada 3 perkara ini. Diberi nikmat nggak tahu nikmat, ya diberi ujian lupa bersabar, diberi dosa nggak paham kalau itu dosa. Ini tanda-tanda hancur ini. Kalau ini diperpanjang, kondisi seperti ini diperpanjang, maka al-maut khairun lahu min hayati. Matinya dia lebih bagus daripada apa? Hidupnya. Karena hidupnya nanti akan menambah siksa dia, ya, di akhirat, dan hidupnya dia juga tidak ada gunanya di dunia. Waliyadzubillah. Makanya semoga Allah kabulkan doa kita, ya, termasuk daripada 3 golongan tersebut. Ya hadirun azani wa azakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membaca Kitabus Syiyam dari kitab Sahih Muslim. Ya, Kitabus Syiyam dari kitab Sahih Muslim. Kita pilih kitab Sahih Muslim. Secara pribadi memang kangen ya. Dulu kita materi pelajaran untuk santri itu Sahih Muslim, Sahih Bukhari gitu. Cuman terkendala ini. Kendalanya santri nggak punya buku. Ya, santri di sini baik santri yang tinggal atau santri kalong ya. Pak Anwar tahu ya istilah santri kalong ya, Abu Saifi. Ya kan ibaratnya santri kita kan ada 2 ya Pak Anwar ya. Santri yang nginep ya dan santri kalong. Dan ternyata dua-duanya ini Masya Allah ini. Ya semoga Allah ketuk hatinya ya. 1 jilid habis, ternyata jilid berikutnya nggak ada. Yang Bukhari juga sama. Akhirnya ya ngaji nggak pakai kitab, persis seperti orang mau ngajari nyangkul, yang diajari itu cangkulnya nggak ada, kan sulit gitu. Ya kan? Mau diajak ngarit, ya bawanya pemes. Ya Allah ini sulit ya kan? Nah, enak kalau mau ngajari ngarit, dia juga bawa apa? Ngarit. Jadi ada nyambung-nyambung kayak gitu. Kayak gitu ya Bu Saifi ya. Arep diajarin deres orang gawa apa Bu Saifi? Arep diajarin deres orang gawa pongkol ya. Kelotakan orang gawa ya Allah ya bingung ya kan? Nah ini akhirnya terhenti. Nah, karena lama terhenti kita kangen. Kemudian yang kedua, buku kayak Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu jarang yang bahas. Orang kenal nama-nama kitab itu. Bahkan kadang orang kenal juga Kutubus Sittah gitu ya. Kadang kenal juga Ummahatul atau Kutubul Ashrah, kitab yang 10. Ya. Kenal, hanya kenal. Tapi isinya kayak apa? Nggak akrab. Sebenarnya dalam perkara ini ada unsur bahaya juga bagi kaum muslimin. Ya. Ada unsur bahaya juga bagi kaum muslimin. Apalagi kita hidup di masa digital. Dengan kehidupan di masa kita digital ini terlalu banyak nama-nama muncul dan menjadi konsumsi kaum muslimin. Nah, ini nanti bisa dampaknya kaum muslimin lebih kenal dengan tokoh-tokoh yang nggak dia butuhkan, dan dia lupa dengan nama-nama tokoh yang itu sesungguhnya para imam-imam mereka. Jadi kitab-kitab hadis yang isinya nama-nama doang kayak gitu banyak sekali. Ya, nama-nama rawi itu adalah nama-nama imam. Nama-nama tokoh besar dunia. Tokoh-tokoh jenius, tokoh-tokoh soleh, tokoh-tokoh fakih. Tatkala nama itu nggak dikenal, maka rasa sayang kita terhadap mereka nggak terjalin. Kalau nama-nama itu nggak dikenal, maka kita pun terasa hidupnya ada istilahnya itu missing link, ada mata rantai yang nggak nyambung. Ya, karena melihat hal demikian ini, kita mencoba untuk
kembali membaca. Ya. Jadi kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini adalah kitab tersahih setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran tersahih adalah apa? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian tatkala kita belajar kitab hadis tadi, memang ada perbedaan dengan kita belajar kitab-kitab matan atau kitab-kitab syuruh, kitab-kitab penjelasan dari fikih. Kalau di dalam kitab-kitab hadis itu kan kita belajar secara tidak langsung, belajar hadis. Baik secara riwayatan itu artinya rawi-rawi yang membawa matan daripada hadis tersebut. Atau belajar pula secara diroyatan. Diroyah yaitu kandungan daripada matan hadis tersebut. Dan mengenal istilah-istilah yang dipakai oleh mereka. Jadi ilmu mustalah itu adalah ilmu yang menjelaskan istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama al-hadis di dalam mereka menyuguhkan hadisnya ataupun riwayat-riwayat hadisnya. Atau juga di dalam menjelaskan tentang di antaranya tobakoh. Tobakoh itu artinya level. Jadi belajar level. Ya, ada tobakoh misalnya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, kemudian para aimatul huda, di situ nanti ada tobakoh. Dan belajar juga perkara-perkara yang lainnya, di antaranya masalah buldan. Buldan itu negeri. Negeri dari para ulama ahli hadis tersebut hidup. Nah, yang demikian ini kelihatannya sederhana, tetapi membangun jiwa. Jadi kebesaran jiwa seorang muslim dibangun dengan mengenal hal demikian itu. Sehingga jadi seorang muslim tidak sampai mengalami degradasi identitas. Ini yang jadi perkara yang berbahaya. Di antaranya istilahnya sekarang Abu Saifi identitas nggih, Abu Saifi nggih, ya, minim identitas dan sebagainya. Ini dengan kita membaca sini diharapkan ya bisa penanggulangan dari degradasi identitas. Kita sebagai apa? Sebagai kaum muslimin, ada nama imam-imam kita. Imam Muslim secara biografinya, beliau namanya terkenal juga dengan nama ya panggilannya Abul Husain Muslim bin Hajjaj. Bapaknya namanya Hajjaj ini. Al-Kushairi. Kushairi nama qabilah. Nama qabilah belum saya sebutkan qabilah mana ya? An-Nisaburi. An-Naisabur ini nama tempat di Iran. Iran itu nyebutnya Iran. Ya. Iran. Nama Iran ini nama yang sudah mengalami degradasi. Aslinya namanya Faris. Namanya apa? Faris. Persia bahasa kitanya itu. Masya Allah ya. Ini Imam Muslim lahir di mana? Iran. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Sekarang di Iran kalau kita menyebutkan nama Aisyah mungkin kita dipenggal. Padahal dulu Iran ini disebut sebagai Arabnya Ajam. Karena banyaknya orang-orang Iran yang kemudian menjadi ulama. Iran, Irak bisa berubah menjadi negeri, kalau antum tahu lagu kebangsaan Iran, mungkin antum bergetar jiwanya karena suasananya Islami kayak gitu. Tetapi ini sudah bergeser dari apa yang dahulu Rasulullah SAW bawa, kemudian bergeser menjadi agama Syiah Rafidhah. Ya, Syiah Rafidhah ini sebenarnya agama kebangsaan, kesukuan dari Iran. Ya. Dari sejarahnya panjang itu dari Syekh Jinan.
ya, Syekh Jinan ya. Jadi Imam Muslim Abul Husain Muslim bin Hajjat Al-Qushairi, berarti Qushairi nama kabilah dari negeri di Iran, Naisabur. Bapaknya seorang guru ngaji ya. Jadi dia mulai ngaji sama bapaknya. Beliau cerdas. Beliau lahir tahun 204 Hijriah dan meninggal 216 Hijriah. Sekitar tahun 820 Masehi dan meninggal pada tahun 875 Masehi. Ini Imam Muslim. Beliau mulai ngaji, maksudnya ngaji dalam artian melancong ngaji ke Irak, ke Syam, ke Mesir dan lain-lainnya pada usia 12 tahun. Jadi 12 tahun ini ngajinya sudah melancong ke luar negeri. Waktu usia kita 12 tahun sudah melancong ke negeri mana aja? Kita usia 12 tahun sudah melancong ke mana aja kira-kira nih? Di desa aja ya. Masya Allah. Moga-moga Allah limpahkan rezeki kepada kita buat melancong ya. Melancong itu manfaatnya besar ya. Melancong. Makanya ada ibadah yang memang harus melancong. Yaitu ke tanah suci. Melancong besar itu. Negeri kita bisa merdeka asbabnya juga karena sebagian orang pribumi negeri kita melancong ke sana. Terus ngambil pelajaran. Oh, berarti dia merdeka. Melancong ini. Ini umur 12 tahun sudah apa? Melancong. Yal hadirun azani wa azakumullah, beliau terkenal dengan muridnya Imam Bukhari. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yaitu Kitabus Siyam. Siyam artinya al-imsak, menahan. Ya, menahan. Jadi menahan. Jadi imsak itu artinya menahan. Dari orang khusus di waktu yang khusus dengan amalan yang khusus. Dengan syarat-syarat khusus dan amalan-amalan khusus. Itu. Dari orang khusus maksudnya ya kalau bukan muslim misalnya puasa ya nggak sah. Di waktu yang khusus ya puasa yang wajib hanya pada bulan Ramadan. Dengan waktu yang khusus ya karena dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dengan amalan yang khusus ya tentunya ibadah puasa berbeda dengan ibadah sholat, berbeda dengan ibadah zakat, berbeda dengan ibadah haji umroh dan sebagainya, dengan perang dan sebagainya. Kan berarti amalan apa? Khusus ini. Ini pendefinisian menjadikan agama kita itu terjaga utuh. Ya. Penting kita memahami semacam ini supaya timbul rasa bahagia dan bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar, yaitu hidayah Islam dan juga iman. Ilhadirun azani wa azakumullah. Di sini puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama puasa sunnah. Puasa apa? Sunnah. Seperti puasa hari Arafah, puasa Asyura, 3 hari pada setiap bulan, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya banyak. Yang kedua puasa wajib. Puasa apa? Wajib. Wajib itu artinya jatuh, sakoto, wajib. Ya. Tapi kemudian menjadi artinya lazim, harus. Kalau dia mengerjakan imtithalan di awamirillah, karena menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, maka dia mendapatkan pahala. Kalau dia misalnya meninggalkannya, maka dia berdosa karena wajib. Ya, ini definisi umum tentang perkara yang harus. Walaupun di sana juga ada istilah wajib, ada istilah fardu. Ini kalau di dalam pembahasan ilmu usul fikih dibagi dua. Kalau wajib itu artinya yang di sana ada khilaf. Kalau fardu yang di sana tidak ada khilaf. Contohnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha, para ulama menghukumi wajib, tapi tidak berani menghukumi fardu. Ya, tidak berani menghukumi apa?
Fardu. Seperti sholat tahiyatul masjid. Ini wajib. Tapi tidak ada yang berani menghukumi fardu. Gitu. Kenapa wajib? Karena coba orang masuk harus sholat. Ya, di waktu-waktu terlarang, tenggelam matahari, terbit matahari, atau matahari di tengah-tengah, masuk masjid harus sholat. Padahal di waktu-waktu apa? Terlarang, harus sholat. Tatkala khotib sedang khutbah, ada orang yang masuk kemudian belum sholat, ayo sholat dulu. Jadi tujuan khotib Jumat itu diantaranya mengontrol jamaah, ya, mengontrol jamaah yang belum sholat, ya, atau yang berisik dan sebagainya. Yang kontrol itu adalah apa? Khotibnya, jangan berisik dulu misalnya, sholat dulu misalnya, jangan duduk dulu, sholat dulu. Sedang apa? Sedang khutbah. Makanya kemudian para ulama menghukumi wajib, tapi tidak berani menghukumi apa? Fardu. Sehingga perkara yang di sini yang disebutkan dengan wajib sebagai puasa yang wajib, maknanya adalah apa? Fardu. Puasa apa? Fardu. Ya. Jadi ada puasa wajib, ada puasa fardu. Kemudian puasa yang fardu atau yang wajib ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ma yajibu lizzamani nafsihi wa huwa siyamu syahri Ramadan bi'aini. Yang pertama yaitu apa yang wajib secara waktu. Jadi memang wajibnya hanya di waktu itu. Yaitu pada bulan Ramadan. Ya, ini wajib secara waktu itu sendiri. Yang kedua, ma yajibu lisababi wa huwa siyamul kafarat. Ini puasa wajib karena sebab, yaitu puasa apa? Kafaroh. Ya, kafaroh. Kafaroh itu macam-macam. Ada kafaratul yamin. Kafaratul yamin al-ghumus misalnya, demi Allah saya kalau misalnya dapat beli motor saya akan bersedekah misalnya. Bersedekah 1 juta misal. Ternyata dia tidak menjalankannya, sudah bersumpah atas nama Allah, maka dia harus membatalkannya dengan apa? Puasa 3 hari. Tuh. Atau misalnya ini yang pada bulan Ramadan namanya kafarah nahar Ramadan. Kafarah nahar Ramadan, yaitu mendatangi istri di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus puasa kafarah berapa? 2 bulan berturut-turut. Wah, berat sekali itu. Tetapi dengan adanya kafarah ini merupakan rahmat dari Allah. Yang berat kalau nggak ada kafarahnya. Karena cara tobatnya gimana coba kalau nggak ada kafarahnya? Jadi kafarah itu penghapus. Kemudian yang jarang dilakukan oleh orang, kalau nabrak orang itu kafarah juga. Berapa bulan puasanya? 2 bulan berturut-turut. Walaupun nabraknya itu min ghairi amdin, tanpa sengaja. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya qatlu, ya, amdin udwan, ada qatlu syibhul amd, ada qatl khata'a. Khata'a itu keliru. Amdi udwan itu artinya terencana, ya, terencana pembunuhannya. Kemudian syibhul amd seperti terencana tapi enggak. Kemudian yang khata'a keliru. Nah, ini pun harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukumnya apa? Wajib. Jadi wajib ada berapa tadi? 3, ya. Waktu, kafarah, kemudian yang mewajibkan atas diri sendiri yang disebut dengan puasa apa? Nazar. Ini masalah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, juga ada ayat lagi yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan juga sebagai pembeda.
Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menjumpai bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, puasa penjelasannya tadi. Dan orang yang menjumpai puasa ini adalah orang yang beruntung, sehingga Rasulullah SAW pun mempersiapkan dirinya untuk berpuasa di bulan Ramadan itu setengah tahun. Karena betapa mulanya puasa atau waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan. Ada kisah, ada 2 orang sahabat ya dari Muhajirin itu tinggal di tempatnya Ubaidillah bin Tolhah. Tinggal di tempatnya Ubaidillah bin Tolhah radhiyallahu taala anhu. Nah, 2 orang yang tinggal di tempatnya Ubaidillah bin Tolhah radhiyallahu taala anhu ini, yang satu semangat sekali ibadah, yang satu ya semangat tapi tidak sebagaimana yang satunya lagi. Yang sangat semangat ini ya di dalam beribadah kepada Allah SWT, ya ibadah dan seterusnya sampai ikut jihad, sampai perang dan terbunuh dan mati syahid. Sedangkan yang tidak begitu semangat, maksudnya dibandingkan orang ini, tentunya sahabat semangat ya, tapi mungkin dibandingkan sahabat yang ini tidak begitu semangat, ternyata dia tidak terbunuh, sehat selamat dan umurnya diberi panjang. Tatkala kedua-duanya telah meninggal dunia, Ubaidillah bin Tolhah itu mimpi bahwasanya orang yang terbunuh tadi derajat surganya itu dengan orang yang meninggal dunia diberi umur yang panjang tadi, yang tidak ikut berjihad tadi, derajat surganya itu bagaikan langit dan bumi. Lebih tinggi orang yang tidak begitu semangat tadi dalam beribadah. Ya, diberi umur panjang. Akhirnya Ubaidillah bin Tolhah tanya kepada Rasulullah, saya mimpi kayak gini nih, kenapa? Udah dijelaskan ya, dari sholat fardunya, belum sholat yang lainnya. Kemudian dia menjumpai bulan Ramadan. Menjumpai apa? Bulan Ramadan. Sehingga tatkala dia menjumpai bulan Ramadan, maka sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan dia dapatkan. Rasulullah SAW mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun niran wa sufidati syayatin. Nanti hadisnya ada insyaallah. Rasulullah SAW mengatakan, apabila datang bulan Ramadan maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan dibelenggu syaitan. Sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa rindu sekali dengan kedatangan bulan Ramadan. Sehingga mereka saling memberitahukan ini mau datang Ramadan karena gembira. Karena apa? Gembira. Ya, diberitakan, dan ini boleh. Ya, dan orang-orang yang beriman itu senang dengan berita kedatangan Ramadan. Makanya tatkala dia datang berita Ramadan kemudian dia bersedih, ini berarti ada tanda-tanda di hatinya kelemahan iman. Maka kita bangun ya untuk senang, gembira dengan datangnya apa? Ramadan, dan persiapan dengan datangnya apa? Ramadan. Karena sesungguhnya pada bulan Ramadan ini sekian banyak keberkahan yang luar biasa yang Allah SWT berikan kepada mereka yang diberi kesempatan untuk menggunakan kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Dan ini satu perkara yang penting sekali ya, karena nanti segala apa yang dimiliki oleh manusia akan ditinggalkan. Segala apa yang kita miliki tidak menjadi milik kita lagi. Dan yang menjadi milik kita adalah apa? Amal soleh. Makanya Allah SWT mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah SWT dan juga surga
yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah SWT telah sediakan bagi orang yang bertakwa. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tatkala beliau ada urusan dengan kaumnya, kemudian beliau langsung datang kepada Allah. Kemudian ditanya, kenapa Musa, engkau kok segera datang kemari? Bukankah engkau diperintahkan untuk menemui kaumnya? Dijawab, aku ingin segera datang kepada engkau ya Allah, agar engkau meridhoinya. Jadi tatkala kita kedatangan Ramadan, bersegeralah kita mempersiapkan diri supaya Allah ridha kepada kita. Dan Allah SWT mengatakan, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian karena sebagus-bagus perbekalan adalah ketakwaan. Kitabus Siyam. Jadi siam tadi artinya adalah menahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini beliau menulis dengan kata apa? Bismillah. Jadi Bismillah ditulis ini memang ada alasannya. Yang pertama ya, ngikut dengan Al-Quran. Jadi surat Al-Quran itu semuanya pakai Bismillah ya, kecuali surat At-Taubah. Kemudian juga ya, ngikutin tata cara Rasulullah SAW di dalam surat menyurat beliau ke Heraklius dan seterusnya pakai Bismillah. Ada beberapa hadis tentang keutamaan Bismillah tetapi lemah ya. Yang terkenal, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta abtar ajdam. 3 riwayat. Setiap perkara yang mengandung manfaat, kullu amrin dzibalin, yang memiliki manfaat, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, kemudian tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia aqta, terputus. Abtar sama, ajdam sama maknanya. Ya, lafadznya sama depannya. Aqta, abtar, ajdam. Maknanya adalah qillatul barakah. Hadisnya dhaif tapi saling menguatkan sehingga ada yang mengatakan hadis ini untuk diamalkan adalah hasan li ghairi. Nah, ini kemudian ditulis ya. Jadi beliau menulis dengan bismillah, Kitabus Siyam, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin nabiyhi wa alihi wa sallim wa sallama Allahumma aunaka. Sallallahu ala Muhammadin, beliau mengucapkan salawat sallallahu ala Muhammadin, mendoakan ya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya dan keluarganya. Allahumma aunaka, ya Allah pertolonganmu ya Allah. Kitabus Siyam, kitab puasa. Di sini ada tanda kotak ini kalau di buku ini, ya, ini di buku aslinya tanda kotak. Nah, kemudian kalau dalam riwayat atau dalam cetakan-cetakan yang lain, kotaknya ini biasanya dikasih judul. Lah yang ngasih judul itu bukan Imam Muslim. Kalau di dalam kitab Sahih Muslim, syarahnya Imam Nawawi, maka yang ngasih judul adalah apa? Imam Nawawi. Ya, padahal yang mensyarah, yang menulis itu bukan hanya Imam Nawawi, ada imam yang lainnya. Ya, ada imam yang lainnya. Jadi di dalam kotak ini, qadarullah masyafa'al, antum belum ada yang dapat kopiannya ya. Sementara punya saya udah agak kotor ini. Itu ada yang nulis di kalangan imam, ada yang nulis babu fadli syahri Ramadan, bab keutamaan bulan Ramadan. Ada juga dalam cetakan mereka yang menulis babu fadaili Ramadan, bab keutamaan-keutamaan Ramadan. Jadi ada yang mengatakan babu ya fadli syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Ada juga yang menulis bab fadaili Ramadan, bab keutamaan-keutamaan Ramadan tanpa bulan. Jadi memang di sana ada hadis ya, di sini hadisnya ada ya, dinukilkan tapi hadisnya dhaif yang mengeluarkan Imam Baihaqi. Ya, dikatakan la taqulu Ramadan. Janganlah kalian mengucapkan Ramadan. Fa inna Ramadan asmaun min asmaillah. Karena sesungguhnya Ramadan itu termasuk nama dari nama Allah. Jadi kita dalam hadis yang lama tadi, kita tidak boleh mengucapkan Ramadan, tapi harus mengucapkan apa? Syahru Ramadan. Karena alasannya itu termasuk daripada nama-nama Allah. Tapi kenyataannya di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, nanti di sini disebutkan ya, idza jaa Ramadan, apabila datang Ramadan. Ini ucapan Rasulullah. Berarti kan boleh mengucapkan apa?
Ramadan tanpa apa? Syahru. Tapi kalau kita misalnya mengucapkan syahrul Ramadan, boleh apa tidak boleh? Boleh. Di dalam Al-Quran Allah SWT sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Disebutkan di situ oleh Allah SWT syahrul apa? Ramadan. Tetapi hadis Rasulullah mengatakan apa? Ramadan tanpa apa? Syahr. Jadi boleh kita mengucapkan Ramadan, boleh juga kita mengucapkan apa? Syahrul Ramadan. Adapun yang melarang kemudian tidak dipakai karena hadisnya apa? Lemah, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Dan ini juga bertentangan dengan ucapan Rasulullah yang sahih. Ini riwayatnya ini. Jadi untungnya kita belajar dari kitab aslinya. Jadi aslinya itu ya, asli itu namanya sebagai umdah. Umdah itu artinya referensi. Nah, kalau orang punya referensi yang buat rujukan, maka dia kuat. Ya. Makanya kalau antum lihat ya, seberapa sih kekuatan seorang penulis di dalam menulis, kita lihat referensinya. Kalau referensinya dia mengambil dari kitab-kitab umdah, kitab rujukan, berarti kuat nih. Tapi kadang kan orang tidak mengambil dari apa? Kitab-kitab apa? Umdah, kitab rujukan. Ini menunjukkan barokahnya agama kita. Barokah. Jadi rujukannya itu kuat dan terjaga. Kuat dan terjaga, ya. Jadi beliau menulis ya dari hadis yang pertama. Ini ulama menuliskan apa? Keutamaan Ramadan atau syahri Ramadan. Sekarang kita baca hadis yang pertama dalam bab ini. Kita baca yang pertama dalam hadis apa? Ini. Qala al-Imam Muslim qauluhu. Jadi kalau kita membaca buku hadis ya, qala al-Imam Muslim, berkata Imam Muslim, qauluhu, ucapannya. Ya, jadi berkata Imam Muslim, ya, qauluhu, berarti ini kita membaca ucapannya ini. Ya, kita ketemu dengan Imam Muslim, tidak ketemu Imam Muslim? Tidak. Ketemu dengan Rasulullah, tidak ketemu dengan Rasulullah? Tidak. Tapi tatkala kita membaca kitab Imam Muslim, jarak ya dari 875 Masehi, sekarang tahun berapa? 2023 Masehi, berarti berapa ratus tahun? Jarak kita dengan Imam Muslim akeh lah ya. Lagi ngaji takoni dadak. Berapa? Coba dihitung aja lah, enggak hitung-hitungan ya. Enggak nyambi. Berapa perang tahun Abu Saifi? Hah? 1200 ya kan? Loh, inilah sejatinya masuk lorong waktu. Kalau lorong waktu selain ini semuanya batil itu. Ya, itu khurafat itu. Nah, antum sudah pernah lihat lorong waktu? Jadi tiba-tiba pieng tahun 1045 zaman macam-macam ya kan? Ini nggak ada. Tapi dengan kitab sanad ini dari jak 1200 tahun kita langsung tes. Kita nggak ketemu orangnya, tokoh-tokohnya banyak. Tapi ini kitabnya autentik. Kitabnya apa? Autentik. Nah, Imam Muslim yang mengatakan yang sudah ditulis dengan kitab hadisnya, ya, sehingga kita nyambung dengan orang-orang ini. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya bin Ayyub. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa Ibnu Hujr. Ini beliau langsung mengatakan telah menghabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub dan juga Qutaibah dan Ibnu Hujr. Ini tiga gurunya Imam Muslim dalam sanad hadis ini. Tiga gurunya Imam Muslim dalam sanad hadis ini, ya. Ini nama tokoh-tokoh yang tersohor, yang terkenal, para imam, ahli ibadah, ahli ilmu. Itu Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Hujr. Yahya bin Ayyub namanya ya Al-Maqabiri Al-Baghdadi. Dia dari mana? Baghdad. Berarti ngaji Irak. Baghdad itu kan ibu kota Irak ya. Dulunya pernah dinama bukan Baghdad apa ya zaman dulu ya, Babylon, Babilonia. Antum pernah dengar baca sejarah Babilonia? Nah, itu Irak itu, Baghdad itu, yang taman gantung. Antum masih ingat sejarah taman gantung di Babilonia? Wah, itu sejarah dunia kadang nggak dihubungkan dengan hadis ya.
Jadi kita tahunya secara dunia, padahal ini tetap ada sejarah dunia ini. Dia dari apa? Baghdad. Beliau adalah ahli ibadah. Kemudian Ayub, ya. Ayub, ya. Bin Sa'id, bin Jamil, bin Tarif, bin Abdullah. Namanya Ayub. Kemudian juga Ibnu Hujr. Ibnu Hujr namanya Ali. Namanya apa? Ali. Ini semuanya adalah ya tokoh-tokoh imam, ya, ahli ilmu terkenal, ahli sunnah.